Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Bank Negara Indonesia atau dengan kode saham BBNI kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Dan untuk analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, kita masuk ke bisnis modelnya. Yang pertama adalah dari kegiatan usaha. Kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Sumber income-nya yang paling utama adalah memang memberikan kredit ya teman-teman, atau interest income. So ini yang saya baca dari laporan keuangannya, mereka ada penyewaan safety box, ada administrasi tabungan, transfer dan lain-lain, pertukaran kurs, ada transaksi fee yang dimana BNI ini ada sekuritasnya ya, tetapi ini adalah anak usahanya, dan penjualan asuransi juga pada anak usahanya. Tetapi kalau teman-teman untuk BNI sendiri itu adalah sumber income utamanya adalah memberikan kredit ya teman-teman, atau interest income. Untuk segmen usaha atau marketnya itu ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama mereka di bidang perbankan di bisnis, koperasi, menengah dan kecil atau UMKM ya. Yang kedua mereka di perbankan consumer, yang ketiga adalah internasional dan treasury ya. Untuk kasus hukumnya tidak ada, dan untuk kepemilikan sahamnya teman-teman itu ada 3 ya. Tetapi yang memang pemegang saham mayoritas atau pengendalinya adalah negara Indonesia ya, yang dimana memiliki 60%, masyarakatnya memiliki 39,9%, dan treasury-nya adalah 0,1% ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke revenue-nya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di BNI ini dari tahun ke tahun, dari 2014 sampai 2019 itu selalu mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Cuman di tahun 2020 ini mengalami sedikit penurunan dikarenakan COVID-19 ya teman-teman ya. Di masa pandemi ini di BNI mengalami koreksi sedikit ya teman-teman ya. Dan untuk kuartal per kuartalnya kita bisa lihat bahwa mengalami penurunan 3,7% ya teman-teman, dibandingkan dengan 2019 kuartal ketiga ya teman-teman. Terus untuk net profitnya teman-teman bisa lihat di 2014 tinggi, di 2015 turun, dan konsisten sampai 2019 mengalami kenaikan. Tetapi pada 2020 untuk net profitnya mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman ya. Jadi penurunannya kalau dari kuartal per kuartal sekitar 64,2%. Kalau untuk dari tahun ke tahunnya, kalau ini proyeksi ya teman-teman ya, saya menggunakan kuartal ketiga yang saya setahunkan, itu sekitar 62,7% teman-teman. Terus teman-teman kita lihat dari asetnya. Dari segi asetnya cukup konsisten ya teman-teman ya, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan untuk 2019 dibanding 2020 mengalami kenaikan 8,4%, which is ini masih bagus ya teman-teman ya. Terus untuk hutangnya juga mengalami kenaikan ya teman-teman ya, mengalami kenaikan sebesar 11,6%. Dan ini saya kategorikan masih cukup bagus teman-teman. Kenapa? Karena kan usaha perbankan berarti kan duitnya orang-orang yang percaya kepada BNI diputar kepada orang-orang yang membutuhkan duit ya teman-teman ya. Karena itulah bisnis modelnya. Jadi kalau mengalami hutang yang tinggi, malahan itu bagus ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dari segi modalnya. Modalnya mengalami penurunan ya teman-teman ya. Di tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Nah ini yang kurang baik ya teman-teman ya. Jadi karena net profitnya mengalami penurunan, jadi modalnya juga mengalami penurunan. Oke teman-teman, ini kalau kita di sektor perbankan ada analisa sektor ya yang khusus perlu kita pahami. Kalau untuk di perbankan kita harus melihat 3 indikator minimal teman-teman, yaitu adalah MPL,
CAR sama LDR-nya. NPL itu apa? NPL itu adalah non-performing loan atau hutang macet ya teman-teman ya. Pinjamannya macet, itu kita perlu lihat. Jadi teman-teman, kalau di kuartal ketiga tahun 2019 sekitar 1,8%, tetapi di tahun 2020 kuartal ketiga mengalami kenaikan 100% teman-teman. Ya, menjadi 3,6%. Nah, ini yang sangat hati-hati ya teman-teman. Berarti ada banyak orang atau debitur yang tidak bisa membayar hutang-hutang mereka ya teman-teman kepada Bank BNI. Jadi kalau dari saran BI adalah memang kurang dari 5%. Dan BNI masih masuk dalam kategori mereka ya teman-teman ya. Tetapi untuk hal ini udah menjadi warningnya kita untuk sebagai investor, kita menjadi warningnya bagi kita. Karena kalau lebih tinggi lagi ya berarti kan ada resiko macet, berarti kan net profit mereka bisa berkurang drastis lagi ya teman-teman ya. Yang kedua adalah NPL net. Ya, dari segi netnya memang 0,5% ya teman-teman, which is ini masih bagus ya teman-teman, di bawah 1 ya. Nah, ini yang memang dari BNI yang memang harus menjaga NPL-nya mereka nih. Terus dari CAR itu capital adequacy ratio kalau nggak salah. Nah, jadi ini sebenarnya CAR ini adalah kemampuan Bank BNI dalam membayar hutangnya. Jadi kalau dari saran BI itu adalah lebih dari 9% dan ini 16,7%, which is bagus ya teman-teman ya. Tetapi tidak seperforming tahun 2019. Jadi ini berarti duitnya mereka, cadangan duitnya mereka udah berkurang nih dibandingkan tahun kuartal sebelumnya ya. Kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, duitnya lebih banyak mungkin beredar ya di masyarakat ya. Terus untuk LDR adalah loan to deposit ratio, di mana lebih banyak dana dipinjamkan atau dana yang ditampung lebih banyak. Itu mana lebih banyak teman-teman. Jadi kalau di tahun 2019 itu kita 96,6% itu dananya itu diedarkan lagi, maksudnya dipinjamkan ke debitur yang membutuhkan duit ya teman-teman ya. Nah, which is ini bagus, tetapi kalau di masa-masa pandemi seperti ini mengalami penurunan ini cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi Bank BNI ini mulai lebih selektif lagi dalam memilih debiturnya. Takutnya ketika dipinjamkan tidak bisa mengembalikan uangnya. Nah, jadi kalau di masa-masa pandemi biasanya semua sektor bank akan untuk RDR ini pasti mengalami penurunan ya teman-teman ya. Dan ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan mereka supaya menjaga cash flow-nya mereka. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang baik ya teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah summary laporan keuangan dari tahun 2014 sampai 2020. Oke, teman-teman, di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita masuk dari yang pertama adalah NPM atau net profit margin-nya. Jadi NPM ini di tahun 2020 hanya sekitar 10,24% ya, teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rata-rata di atas 25% ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah memang karena masa pandemi dan teman-teman bisa melihat tadi net profitnya mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman ya. Nah, itu yang menyebabkan NPM-nya mengalami penurunan drastis. Yang kedua adalah dari EPS. Earning per share-nya jadinya mengalami penurunan juga ya teman-teman ya. Wajar ya teman-teman, dari net profitnya turun maka EPS-nya juga mengalami penurunan. Untuk price earning ratio-nya mengalami peningkatan ya teman-teman ya, karena dari EPS-nya mengalami penurunan. Tapi kalau rata-rata EPS per-nya itu di angka 10 ya teman-teman ya. Terus untuk book value-nya di angka 6.115 ya teman-teman ya. Kalau dengan ini berarti PBV-nya 0,76 ya teman-teman ya.
Jadi bisa dikatakan untuk BNI ini masih termasuk murah ya teman-teman ya. Terus untuk DER-nya itu di 7,12 ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya rata-rata di 5 sampai 6. Ini break lagi ya teman-teman ya. Dan ini yang perlu menjadi hati-hati bagi BNI. Karena dimana mereka banyak menampung duit kan mereka harus bayar juga ya bunga ya atau bunga deposito kepada nasabah mereka. Tetapi sedangkan dari kreditnya mereka di mana mereka meminjamkan kepada debitur lebih sedikit ya teman-teman ya. Itu yang bisa mengerus dan bisa merusak net profitnya mereka. Jadi itu perlu diperhatikan lagi. Terus untuk ROE-nya sebesar 5,8% ya teman-teman. Yaitu seperti yang tadi juga karena net profitnya mengalami penurunan cukup signifikan ya teman-teman ya. Jadi kalau dibandingkan dengan rata-ratanya di atas 10. Untuk ROA-nya jadi 0,63 yang rata-ratanya di angka 1,8 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk harganya saya menggunakan 4670 di mana harga saat video ini dibuat ya teman-teman ya. Jadi untuk intrinsic value-nya untuk BNI ini ada di sekitar 6.000 sampai dengan 7.000 ya teman-teman ya. Dari analisa fundamentalnya saya. Berarti memiliki margin of safety 28 sampai 50%. Oke, teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan pertama adalah terkait produk dan jasa. Tadi di awal saya sudah utarakan. Tapi yang perlu dipikirkan adalah apakah perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun. Menurut saya bisa ya teman-teman ya, makanya saya memberikan status oke. Yang kedua adalah dari GCG-nya. GCG-nya saya berikan status oke karena pemegang saham mayoritas adalah negara dan pengendali ya. Dan menurut saya negara berarti perusahaan ini biasanya tidak akan bangkrut ya teman-teman ya. Yang kedua adalah tidak ada kasus hukum. Yang ketiga adalah mulai penurunan dari LDR-nya. Itu yang membuat saya memberikan status oke ya teman-teman. Yang ketiga adalah dari revenue-nya. Revenue-nya mengalami penurunan yang menurut saya belum cukup signifikan ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ini saya berikan status oke karena penurunannya masih wajar ya karena COVID-19 ini. Tetapi untuk net profit-nya saya berikan status no karena penurunannya sangat signifikan dan lebih dari 50%. Jadi ini dimana Bank BNI harus waspada ya teman-teman ya. Yang dimana teman-teman juga perlu waspada juga dimana dari pinjaman yang tidak bisa dibayar. Itu yang resiko terbesar ya dalam suatu bank ya. Terus untuk asetnya saya berikan status oke karena mengalami penaikan. Hutangnya saya juga berikan status oke, cuman perlu ada catatan ya teman-teman ya. Yang dimana teman-teman harus memperhatikan jangan terlalu banyak duitnya, tetapi pinjaman atau LDR-nya tidak naik-naik juga, itu nanti beresiko. Untuk book value-nya saya berikan status oke karena memang masih di bawah harga sekarang ya teman-teman ya. Habis itu untuk sektornya saya berikan status warning karena yang tadi saya sebutkan LDR-nya, so NPL-nya juga teman-teman yang perlu diperhatikan. Untuk ROE-nya saya berikan status no karena mengalami penurunan cukup signifikan dan tidak 2 kali bunga deposito ya teman-teman ya, yang saya selalu anut yaitu 9%. Untuk margin of safety-nya saya berikan status oke karena masih positif. Dan untuk dividennya saya berikan status oke juga karena BNI ini cukup konsisten ya setiap tahun membagikan dividen kepada investornya. Oke, kesimpulannya berarti 9:11 ya teman-teman ya. Oke, pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BNI ini atau tidak? Jawabannya adalah saya akan membeli. Dan dari sekarang saya pun akan mulai cicil ya di angka 4670 ini. Karena menurut saya masih sangat di bawah PBV-nya. Dan tadi margin of safety-nya juga menurut saya sih udah cukup oke ya.
memiliki 25 sampai 50% ya teman-teman. Itu alasan saya untuk mulai dari sekarang saya udah mulai masuk ke BNI ini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan ditinggalkan di kolom komentar kode saham yang teman-teman ingin saya buatkan. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian. See you in the next video. Bye bye.